Itu udah gurunya nanganin, saya nggak tahu dari pihak mana itu yang bantu nanganin, sampai bilang, ini udah bagus nih, tinggal 1 doang. Ini selesai, masuk ke sini, selesai masuk. Terus tenda sana yang satu lagi, dia ada beberapa tenda, kena juga. Wah, saya nggak mau tahu kayak bahasa Sunda. Saya mau anak ini. Diem aja, nggak tahu. Nama orang tuanya siapa? Nggak tahu. Ini lagi ada di mana? Di dalam tanah. Gelap ini. Saya selingat-selingut. Di dalam tenda nih, bukan dalam tanah. Dalam tanah. Tahuan juga saya. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Gue lagi kedatangan seorang tamu yang ingin menceritakan tentang pengalamannya di salah satu gunung di daerah Jawa Barat. Ya mungkin lo udah bisa nebak, gunung terfavorit yaitu Gunung Gede. Gunung Gede ini bisa dibilang ada beberapa jalur, tapi cuma ada 2 jalur yang mungkin favorit dari para pendaki, yaitu Cibodas atau Gunung Putri. Salah satu jalur yang memang dihindari oleh para pendaki adalah jalur Salabintana. Karena di sana yang pertama treknya paling panjang, yang kedua air susah, dan hal mistisnya itu sangat kental. Narasumber kali ini ingin menceritakan tentang apa yang dialami di saat beliau muncak Gunung Gede melalui jalur Salabintana. Langsung aja gue perkenalkan dengan narasumber yang udah studio, yaitu Bang Ibnu. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat Bang Arfi. Sehat Bang Ibnu ya? Ya, sehat. Alhamdulillah. Bang Ibnu nih tadinya dari komen-komenan bro, komen-komenan di sebuah cerita, akhirnya kita jadi janjian. Kalau lu juga mau kayak Bang Ibnu, tinggal voice note ke tempat kita aja. Nah, Bang Wisnu, ini ceritanya waktu itu pendakian tahun berapa sih nih? Kalau pendakian sih di tahun 2003 waktu itu. 2003? 2003. Udah lumayan lama. Pendaki lawas juga ya? Ya, bisa dikatakan gitu. Oke deh. Lo pengen tahu kan cerita dari Bang Ibnu gimana? Langsung aja, gue gak akan potong. Gas Bang Ibnu. Oke, baik. Makasih Bang Arfi. Assalamualaikum semuanya. Selamat malam. Semoga malam ini Anda bahagia. Amin. Amin dan sejahtera. Jadi gini Bang Arfi. Ini nih rencana teman-teman sekelas waktu itu. Seminggu sebelum libur, ya ketua kelas kita punya usul, yuk kita ngecamp yuk. Gitu. Sorry, kelas apa nih? Kuliah. Oh, zaman lu masih kuliah? Iya, okay. Masih kuliah. Baru masuk setahun kuliah, liburan semester genap kan panjang tuh. Daripada kita bete, pulang kampung segala macam, udah yuk kita ngecamp. Ya sekelas deh gitu, laki semua nggak apa-apa gitu. Ternyata teman-teman yang perempuan juga yang cewek interest, tertarik. Pada ikut? Pada ikut. Oke. Satu kelas itu mungkin kurang lebih maksimum 32 orang, 32 mahasiswa. Kira-kira yang ikut 20-an lah. Setengahnya lebih. Dan itu kita ke sana atas rekomendasi dari teman, tapi ya gue lupa namanya, apa Doni apa siapa gitu. Kita pokoknya titik berangkat dari UKI. Naik Uki Cawang, naik jurusan Sukabumi Bekasi. Nah, untuk perlengkapan, keril dan segala macam, kebetulan Doni waktu itu punya mobil box. Jadi keril kita dari kosan diangkut sama dia ke sana duluan. Oke. Dia duluan. Jadi kita cuman bawa ya tas yang ringkas-ringkas aja, aman jadinya. Ya perbekalan semua udah kita siapin. Pokoknya sebelum kita berangkat semua udah ready lah. Berangkat udah tinggal nyampe. Jadi kita beli ini dulu di jalan, beli itu di jalan gitu. Karena
banyak orang seperti ini kan nggak mungkin satu orang turun yang lain berangkat. Betul. Gitu, ngeri ketinggalan bang. Gitu. Nah terus kita janjian jam 9 pokoknya udah harus berangkat. Jam 7:30 ada tuh teman yang ya dikatakan ketua rombongan lah dari Bekasi, dia standby di situ. 7:30 udah ada. Nah gue sendiri nyampe jam 8 lebih lah gitu. Udah kumpul jam 9, kita naik bis ke Sukabumi. Terus juga gue mikir, kok ke Sukabumi ya? Biasanya orang kalau ke sana lewat Cibodas. Ini maksudnya nyari tantangan atau memang mau sekedar camping ground, kita ke atas ke Curug atau gimana gitu kan. Ya udah kita jalanin kurang lebih sampai 6 jam lah gitu. Sampai camping groundnya itu dari berangkat jam 9 macet. Terus kita nyampe di Sukabumi, kita nggak langsung berangkat bang, gitu. Kita rehat dulu, makan siang, biar nggak masuk angin, karena kan bawa anak perempuan gitu, yang notabene mereka banyak juga yang first time dia ngecamp gitu. Nah, ada yang tidur bawa piyama, ya kan? Dari situ udah kelihatan, wah ini kayaknya pertama nih gitu. Ya udah nyampe terminal Sukabumi, ya kita makan dulu deh di situ. Dari situ nanya nih bang sama teman yang ketua rombongan nih gitu. Ini kita mau naik angkot ngecer apa mau nyewa langsung gitu. Nah, gue nanya kayak gitu. Kayaknya sih ngecer dulu deh. Nanti yang ke atasnya baru kita naik, dibilang gitu. Kita sewa ke atas, bilang gitu. Ya udah, setelah makan, terus juga sholat juga kita nyampe di sana, sholat kita jamaah tetap gitu. Pokoknya kita punya prinsip ya, kita dimanapun ya kita sholat lah, mau itu di jamaah mau enggak kita sholat gitu bang. Nah terus udah intinya kita seneng nyampe sana camping ground. Sebelum kita buka kita sholat dulu tuh. Nah karena ini lagi zaman liburan sekitar bulan Juni atau bulan Juli, ini kan anak-anak SMA pada lulus nih gitu. Makanya kita milih di hari biasa. Kalau di weekend pasti rame banget tuh bulan-bulan segitu. Betul. Nah, kita milih di hari weekday. Ternyata pas kita nyampe di situ udah ada orang duluan. Kayaknya sih anak-anak ya sekolah menengah lah. Rame banget tuh bang, kayaknya tuh antara satu angkatan atau beberapa kelas. Oh, lagi ada acara berarti. Iya, kalau kata ini sih lagi lulus-lulusan, jalan-jalan ke situ. Nah itu juga sama guru-gurunya mereka didampingi. Ya kita senang juga kan kalau ada guru juga. Wah berarti ini resmi nih acara dia. Dan kita aman gitu. Nah sebelum kita diriin tenda, kita sholat, kita jamak lah gitu. Nah selesai itu kita diriin tenda. Tenda udah berdiri, ya anak perempuan dia nyiapin tuh bang buat nanti makan malam tuh. Tapi kita lagi asik-asik ya namanya anak SMA bang. Ya lagi masa muda, dia lulus dari SMA. Wah gue jadi mahasiswa atau nanti gue bisa kerja, ya agak sedikit kurang sopan gitu bahasanya. Teriak-teriak gitu, terus kalau lewat aja gitu. Nggak ada etikanya. Iya, nah sebenarnya gue tuh punya feeling gitu. Ya ampun kok begini amat sih gitu. Jangan sampai kejadian dah gitu. Teriak-teriak segala macam, manggil temennya, ya sebutan ya apalah gitu, ada binatang yang keluar dari mulut. Aduh, ini gunung men. Walaupun camping ground tetap aja ini kan kaki gunung gitu. Iya, bukan di hotel atau di villa gitu. Yang istilahnya warga dimanapun pasti siap datang ke situ. Ya, kita udahlah masing-masing aja. Tadi teman gue pengen negor salah satu anak gitu. Tolong dong dijaga etikanya gitu. Ini bagaimanapun bukan tempat macam-macam gitu. Gunung Gede kan tahun diri bang gitu. Nah terus udahlah gue bilang udah nggak usah tegur, ada gurunya aja gitu. Toh tanggung jawab gurunya itu. Nah kita nih nyampe nggak langsung ke atas bang, kita udah kecapean duluan karena kan banyak, ada 20-an yang ikut. Tendanya juga lumayan. Iya. Satu tenda tuh isi 8. Wih. Iya. Model masih tenda pramuka gitu? Iya. Buset. Bukan tenda dom. Itu pun nyewa bang. Jaminan KTP. Tahun 2000-an sih. Tahun 2000-an. Dan juga gue sendiri pakai sendal gunung, belum pakai sepatu gitu. Ke sendal gunung aja lah, nyantai gitu kan.
Dengan cerita lo ntar pacet lintai, namanya gunung resiko bang. Iya. Gitu. Kalau nggak mau kena pacet ke mall aja mendingan, kan begitu. Nah dari situ anak ceweknya ada yang nanya nih gitu, bang, nih kita langsung apa gimana nih? Mau langsung apaan lo? Ya kita ke atas. Ya enggak lah, besok. Ini jam berapa? Jam 4 sore. Bilang gitu. Belum makan, belum apa. Lebih enak besok pagi kita jalan. Gitu. Nah malam aman sih bang, gak ada apa-apaan gitu. Hari pertama aman, gak ada apa-apaan. Mereka tuh pas mau maghrib aja tuh, mungkin kalau di rumah ya itu udah kedengeran suara azan tuh. Tuh masih lari-larian, masih teriak-teriak. Iya, temen di mana men panggil gitu. Mirip penyakit. Nah itu dia. Gue juga mau ngasih tahu, akhirnya gatal juga kan mulut. Panggil aja, mas, tolong mas dijaga mulutnya, etikanya. Di samping ada kita yang mas lihat, ada yang nggak kelihatan juga. Ini kalau di jam ini udah maghrib. Apalagi ini Jawa Barat, mungkin lebih dulu daripada Jakarta kan. Saya bilang gitu. Oh iya bang, mohon maaf ya, bilang gitu. Tendanya di mana gitu? Itu bang, di sana ada toilet umum, kurang lebih dekat situ. Ya udah lu balik dah. Gue pengen sholat nih di sini, jangan sampai gue lagi sholat lu bolak-balik, gelap lama-lama. Gitu. Dan mending lu sholat maghrib sesuai agama lu masing-masing, kepercayaan lu udah sholat dah. Gitu. Nah, alhamdulillah tuh nurut satu bocah. Bilangin sama teman-temannya. Gitu. Oke, kita juga sholat maghrib, makan, terus malam juga. Ya alhamdulillah bang, seneng banget gitu. Camping kan biaya murah, bisa ngelepas ekspresi. Bener. Apalagi ini teman kita baru 1 tahun, kita baru deket di kelas, ya namanya kita kuliah kan, paling nongkrong di sekitaran doang. Nah di sini kita benar-benar tahu yang namanya watak teman-teman kita. Benar. Yang egois, yang ya pokoknya yang penting gue untung gitu. Ada yang mau berbagi, ada yang enggak gitu. Nah di situ ketahuan. Dan terutama pembelajaran buat teman-teman gue yang baru pertama kali gitu. Camping tuh kayak gimana sih gitu. Ya bisa dibilang camping itu adalah persiapan mental, juga persiapan kita punya knowledge, mitigasi segala macam, sama logistik gitu. Dan nggak ada ya kita camping tuh istilahnya, wah kita menaklukkan puncak gunung gede, menaklukkan alam, nggak ada. Yang ada kita bersahabat dengan alam. Benar. Gitu. Benar. Ya gitu kan bang ya. Kalau kita menaklukkan alam, hebatan alam. Kita gelap nggak ada lampu aja nggak bisa jalan. Makanya. Makanya kita bilang ya kita harus bersahabat dengan alam. Kalau jadi sahabat kan enak. Gitu. Kemarin dapat kopi. Kan bersahabat namanya. Cah, bagus. Gitu. Nah, pas malam mereka kelihatan tuh bang, mana cewek yang nggak bisa masak. Oh gitu. Kelihatan gitu. Kelihatan banget dia nggak bisa masak, atau mungkin ya bisa dilayanin. Dan kalau yang cewek dari pesantren atau yang memang mandiri tuh cekatan banget, dia mulai nyiapin air segala macam. Ya kita yang laki-laki cuma bikin kopi doang dah. Gitu. Ntar dia yang nyalurin ke kita. Urusan dapur dah. Iya, kayak gitu. Nah, singkat kata nih udah mulai malam, kita kasihkan ngobrol. Kan dibilang sama ketua pimpinan, tidur jangan lebih dari jam 10 ya. Gitu. Buat hemat, apalagi ini kan banyak yang baru nih. Gitu. Mungkin kalau yang udah biasa jalan ke atas ke bawah ya enak gitu. Dan bego bang, gue nggak tahu kalau itu jalurnya kayak begitu. Pertama kali salah bintang. Pertama kali. Makanya dengar waktu janjian sama temen tuh di rumah, lu mau ke atas kan? Iya. Lewat mana? Sukabumi. Salah bintana dong. Ya mau lihat mana lagi kan, gue bilang gitu. Lu udah siap? Ya siap. Beberapa orang, 7 orang. Kagak. 20-an. Dari Mapa lah, enggak. Dari teman-teman sekelas aja. Gitu. Cakep. Sampai ada teman yang bilang, udah lu batalin aja deh, bilang gitu. Bener kalau gue suruh batalin. Tuh batalin aja deh, bilang gitu. Ya gimana, teman-teman udah pada beli, masa sih udah ada yang beli nesting, ya kan? Beli kompor portable, udah semangat, kita batalin, kasihan gitu. Iya. Ya ada yang izin sama orang tuanya bohong. Waduh, lu bilang sama orang tua lu apaan? Gue main ke rumah
sepupu gua, aduh, mana ke gunung, udah bohong lagi. Ya kalau gua kan jujur, mau kemana? Mau ke gunung ngecamp gitu, udah tau lah gitu. Tapi yang baru-baru ini, kayaknya sih ini kagak bakal izinin bang, waktu kita lagi rapat tuh. Udah, lu bilang sama orang tua lu, jangan sampai nggak bilang gitu. Namanya kita 3 hari di luar, restu orang tua penting gitu. Benar. Terus gue bilang apa dong, bilang gitu. Kalau gue bilang camping gue nggak bakal boleh, gue kan cewek, bilang gitu. Nah ini dia boleh, dia kan pesantren, dia bilang gitu. Udah biasa keluar rumah, tapi kan pesantrennya bukan di gunung. Dia ngaji kitab, bukan mendaki gitu. Dan itu bang memang yang gue rasain di situ anak-anak, meskipun ya knowledge dari mitigasinya ya gue juga belum paham banget lah di daerah lewat Salabintana, tapi karena satu visi, satu misi, kompak, aman bang. Oh gitu. Aman. Ya capek, ya besot, ada itu wajar lah gitu. Ya. Kena duri kan, pohon-pohonan gitu. Pokoknya besok paginya tuh habis kita sarapan segala macam, kita briefing lagi gitu. Siapa di depan, siapa di tengah, di belakang. Pokoknya kalau berhenti satu, berhenti semua gitu, sesuai SOP-nya gitu. Misalnya izin dulu dong, mau mana, mau ke toilet gitu. Ya udah kita tungguin, atau istirahat nih gitu. Dan perbekalan, karena nih ada anak perempuan, ya kita bantuin bang. Saya bawa 1,5 liter, jadi bawa 3 liter. Kiri kanan, udah kayak Rembo kan. Ya pisau bawa gitu kan. Terus yang di tas gitu, kita persiapan kalau misalkan apa-apa ya kita bawa tenda juga gitu. Ya namanya cuaca kan. Benar. Bulan Juni Juli dulu gampang diprediksi, itu pasti musim kemarau gitu. Udah pasti musim kemarau. Dan alhamdulillahnya dari mulai berangkat atas sampai kita turun itu nggak ada peristiwa apapun. Aman, lancar aja. Aman, mistis apa nggak ada bang. Oke. Itu cakep banget dah gitu. Paling ada teman, oh istirahat dong, capek gue, itu wajar ya bang. Itu Fisik beda-beda. iya gitu, apalagi yang anak perempuan yang baru kan, kita nungguin, ayo 15 menit yuk kita berangkat lagi, jalan lagi, ayo gitu. Nah pas baliknya gue lemes banget bang, karena jagain banyak orang. Pas lewatin apa, kayak ada jembatan kecil, kali kecil tuh di bawah tuh. Kalau ini kayak kali tuh jembatan, man batang pohon, itu lemes banget kaki rasanya di situ. Beban udah nggak ada, tinggal capeknya gitu. Pokoknya kita seneng hari itu, aman, apapun nggak ada yang kita takutin. Mulai dari berangkat ke atas, di atas sampai pulang itu aman, nggak ada apa-apa. Nah udah kita turun, itu kan hari kedua tuh. Nah kita turun nggak langsung turun, di daerah Salabintana kan ada curug tuh. Saya lupa nama curug apa. Main yuk ke situ katanya. Main sebentaran. Nah, gue udah punya feeling di situ. Pas lagi di curug, gue ngeliat kok kayak ada orang. Gitu, kayak ada orang di, yang ini kan air curug nih. Itu kan kata petugas nggak boleh ke situnya karena dalam. Kan pusaran tekanan. Iya. Nah, kok di situ kayak ada orang. Gitu, lagi berendam tapi segini. Oke. Itu perempuan. Nggak tahu siapa. Dan gue nggak mau ngomong gitu, nggak mau ngasih tahu, pokoknya indah aja dah gitu. Ya kita jadi sampai bawah tuh kita nggak mandi lagi, udah di situ aja gitu, di curug bersih paling ke camp, kita rehat asar hampir maghrib kalau nggak salah, hampir maghrib kan, besoknya kita pulang tuh. Nah sebelum maghrib kita sholat lagi, dan itu alhamdulillah masih bisa dapat sholat asar. Gitu. Masih sore ya? Masih sore ya, jam 5-an lah gitu. Lumayan juga itu trekkingnya gitu. Nah terus pas malam nih, udah capek kan, kita lupa nih kita masih ada agenda satu lagi, yaitu api unggun. Kita cerita pengalaman, pokoknya cerita ngalor ngidul. Kita targetin sampai jam 12 kita tidur gitu. Ini orang camping kayak anak mami semuanya. Kenapa ya? Pokoknya jam 12 tidur gitu. Sebab ada yang udah masuk angin bang. Iya. Jadi kesana, gue ingat banget tuh gue beli tolak angin itu 4 box dengan 20 orang.
asumsi satu orang paling nggak dua. Gitu. Pokoknya keren deh di situ. Udah kita selesai menjelang maghrib, kita udah bersih nih bang. Itu bocah datang lagi. Yang kemarin? Iya. Bang, misi bang. Mau kemana sih? Mau ke warung. Udah maghrib, ngapain ke warung gitu. Emang perbekalan gimana? Masih banyak, ngapain ke warung? Ya pokoknya nyari makanan gitu. Ya udah, 1, 2, pas yang kelima. Ntar dulu mau maghrib, kita mau sholat dulu ya. Lu lewat di belakang, nih kita mau jamaah gitu. Saya tanya, lu udah bilang belum sama guru? Udah, bilangnya kemana? Ke warung. Oh ya udah, kalau ada apa-apa berarti ya lu udah tanggung diri gitu. Nah udah, pas sholat maghrib selesai, udah nyiapin buat makanan, ternyata logistik kita udah hampir habis. Dari 20 orang itu, kalau makanan pokok kita, beras tuh paling nggak irit-irit bang, irit-irit gitu. Karena malam yang sebelumnya kita makan udah kayak kuli bangunan semua gitu. Nah irit-irit, saya mikir gitu. Ini gue mikir dalam artian, ya Allah, nih kalau malam nggak ada logistik, nih warung udah pasti tutup. Kita mau minta kemana, mau beli kemana gitu. Terus di dalam hati gue lagi, ada kali nih yang ngasih bangsa kopi 2 renceng, roti gitu. Mungkin teman-teman yang pada ngerokok, ada yang kasih rokok gitu kan. Mikir aja tuh. Nah, terus habis itu kita sholat isya, makan tuh bang, makan. Pokoknya enak bang di situ. Makan udah kayak kita berteman udah kayak 10 tahun di situ rasanya. Menggali karakter masing-masing dan ada yang cinlok juga akhirnya di situ. Asik. Ada yang cinlok, ada yang ada 2 pasang deh yang cinlok di situ. Karena sering nolongin megangin gitu kan ya. Mungkin bunga-bunganya tumbuh gitu, bunga-bunga. Ada yang tiba-tiba jadi superhero ya. Betul. Iya, walaupun dia sendiri takut bang. Gitu. Dan sebenarnya gue takut ketinggian. Tapi nyoba biar berani gitu. Fisik oke, tapi gue mental ngedonnya tuh takut ketinggian. Jadi kata senior-senior dulu waktu sekolah, ya lu coba ngecamp aja buat ngelatih lu itu. Itu kalau ngeliat gedung begini mungkin kan terlalu ekstrim, jadi lu daki aja gitu. Nah kembali ke ini, malam-malam nih udah selesai sholat isya, kita makan segala macam, api unggun nyala tuh bang. Kita beli kayu di bawah waktu itu, kita simpen yang sama warung. Pokoknya enak, genjreng gitar segala macam. Kurang lebih pas jam pokoknya tepatnya saya lupa bang. Sekitar jam 9:30-an. Ini aneh gitu. Tiba-tiba ini hening semuanya. Itu suara apapun nggak ada. Nggak ada suara. Biasa kan di depan kita tuh nggak jauh ada kali kecil, susukan gitu. Itu kedengeran airnya tuh, gericik-gericik. Ini tiba-tiba nggak ada. Oke. Makanya gue bilang, ini alhamdulillah dari bawah ke atas, atas ke bawah aman. Ternyata ya di camping ground-nya ini gitu. Yang jadi ya masalah lah seperti itu. Tiba-tiba kita lagi asik-asik, ketawa-ketawa, datang 2 orang, laki-laki. Terus nggak lama disusul ada perempuannya 2, berempat dia 2 pasang. Assalamualaikum, malam kak. Waalaikumsalam. Iya. Itu teman saya yang jawab gitu. Saya mah asik makan aja, gitu lapar. Ada apaan ya? Minta tolong dong kak. Ada yang bisa nolongin nggak? Bilang itu. Teman saya bilang nolongin apaan? Gitu. Teman saya ada yang kesurupan. Kalau kita mikirnya ini kesurupan apa kedinginan? Iya. Antara 2 itu kan. Iya, gitu. Oh ya udah. Teman manggil. Teman saya emang ada yang dari pondok, dia emang punya spesialisasi itu. Nah, sayangnya karena dia ketua rombongan, dia capek tepar, dibangunin nggak bangun-bangun. Kita mau nyiram, ntar dia marah. Yang ada kita malah berantem, nggak lucu kan gitu. Aduh, gimana dia tidur? Udah bismillah aja dah. Kita kan punya background, lu dari pesantren, lu dari ini segala macam. Kita sholat 5 waktu. Bismillah kita bantu gitu. Yang penting modalnya yakin.
Tadi saya malas bang, terus terang saya malas tuh. Saya takut juga kan gitu. Karena saya belum pernah nemuin depan mata kepala sendiri orang kesurupan. Belum pernah gitu. Kalau lagi kecil saya pernah gitu. Pernah kesurupan lagi kecil. Nah, begitu teman saya bilang, ayo kita jalan gitu. Nah ini teman saya ini anak cewek bilang, lu ikut aja dah. Ah kagak, gue juga takut bilang gitu. Udah bantuin, ya lu cuman bantu-bantu doa kayak ngapain gitu. Saya berempat sama teman saya tuh udah kira-kira lewat kamar mandi, saya baru lihat itu dia diriin tenda di bawah pohon besar. Oh, si yang rombongan kesurupan ini. Iya, dia tendanya banyak. Pas nyampe situ, itu udah suara cuman sedikit bang, yang teriak-teriak tuh. Pas kita datang, itu udah gurunya nanganin. Saya nggak tahu dari pihak mana itu yang bantu nanganin, sampai bilang, ini udah bagus nih, tinggal satu doang, gitu. Saya tanya nih sama temennya tuh, kejadiannya gimana sih gitu. Kejadiannya biasa aja kak, kita lagi ngobrol-ngobrol gitu di dalam tenda, tiba-tiba ada yang teriak di tenda itu, teriak sekencang-kencangnya sama pihak guru, jangan teriak, berisik, ada apaan gitu. Nah ternyata itu awal kesurupannya. Nyamber bang, satu tenda nyamber. Berapa orang? Kalau tepatnya berapa orang, mungkin sekitar 8 orang. Kesurupan semua? Iya. Ini selesai, masuk ke sini, selesai masuk. Terus tenda sana yang satu lagi, dia ada beberapa tenda, kena juga. Jadi 2 tenda langsung tuh, kalau nggak salah. Sorry, ini berarti rombongan yang anak pelajar sama gurunya tadi? Iya. Oke. Gitu. Kaget gitu. Apa iya pak? Bener kak, itu tadi sampai dua tenda tuh kena semua, nyamber. Akhirnya begitu yang ini selesai, semua diungsiin ke satu tenda. Gitu. Ini masih ada satu perempuan yang belum keluar. Itu saya ngeliat gurunya, masya Allah udah capek banget itu. Udah nangani, namanya bawa anak orang bang. Tanggung jawab, ya kan. Pergi sehat, pulang juga harus sehat. Pergi 10. Balik 10, masih pergi 10, balik 12. Dia dapat murid baru, tahun ajaran baru soalnya ntar. Kayak gitu. Kata gurunya kalau kurang berapa ya, kalau lebih nggak apa-apa kak, emang apa dapat murid baru. Iya kalau orang pak, bilang gitu. Kalau yang lain nauzubillah gitu. Nah gurunya ini udah bilang, ayo kak silakan deh yang mau bantu gitu. Nah teman saya duluan nih yang bantu. Itu satu orang Bogor dia, orang daerah Lewiliang lah gitu. Ya dia ngaji segala macem. Itu masya Allah berontak bang. Cewek yang megangin 4 orang. Kuat banget ya? Kuat banget, termasuk gurunya, yang perempuan 2, yang laki 2 sama temen-temennya. Itu dari kaki sampai tangan dipegangin. Dia duduk. Kita mau rebahin, nggak kuat semuanya. Tenaganya gede banget. Teman saya satu nyoba, bilang, bantu gue lagi satu. Gitu. Makin dibantu, reaksinya makin keras. Dia ngapain tuh? Teriak-teriak atau apa? Teriak-teriak, tangannya meronta-ronta, sambil mulut, berani lu sama gua gitu. Tapi pakai bahasa Sunda. Oke. Pakai bahasa Sunda gitu. Emang kenapa kalau gue berani? Teman saya bilang gitu. Teman saya ada orang Betawi nih, Betawi Tulen, ngomongnya lucu, udah kayak orang Lenong gitu. Emang kalau gue berani ngapa lo? Bilang gitu. Lu kalau orang Sunda tuh Pulau Jawa, gue anak Betawi, dia bilang gitu, yang punya ibu kota, bilang gitu. Kata teman, lu apa urusan dengan setan sama ibu kota? Udah lu tanganin aja, bilang gitu. Dia baca-baca segala macam, dibantu sama guru-guru juga, masih belum ini juga. Itu tuh cewek nggak ada lemes-lemesnya bang, tenaga nih nggak ada habis-habisnya. Kita sampai bingung kan ngeliat, ya, gue baru ngeliat orang kesurupan, sampai begitu, mikir nih, ada yang kurang atau apa gitu. Kebetulan banget, ya gue juga demen sejarah, demen legenda dari daerah-daerah Indonesia, khususnya di Jawa Barat gitu, yang gue pernah dengar diceritain gitu sama orang-orang tua dulu. Katanya nih Gunung Gede kan nama puncaknya Surya Kencana. Betul. Nah ternyata nama puncak Surya Kencana itu bukan nama sembarangan,
bukan nama yang Surya Kencana. Betul, yang Surya Kencana ternyata gitu. Bukan ya udahlah asal nama gitu. Apa iya penguasanya ngamuk gitu. Tapi tadi di atas nggak ada apa-apa gitu. Terus juga saya flashback, kasih tahu juga Surya Kencana ini adalah penakluk Gunung Gede katanya. Gaib-gaib di situ Surya Kencana yang naklukin. Menurut ceritanya seperti itu. Termasuk menaklukkan ada 2 jin Gunung Gede yang tugasnya itu nyerang orang dengan cara cacar. Yang kedua bentol-bentol gede. Ini kalau udah kena ini resikonya cuma 1. Oke. Gitu. Tapi kalau dengar cerita, tapi ini anak nggak bentol-bentol, nggak cacar-cacar gitu kan? Kayaknya bukan itu dah. Gitu. Nah gue husnuzonnya ke situ aja. Nggak mungkin lah yang Surya Kencana ngamuk gitu. Karena kalau menurut riwayat cerita, yang Surya Kencana ini kan orang baik. Nah, betul. Gitu. Bukan mencelakakan gitu. Justru dia menaklukkan jin-jin yang istilahnya menggoda manusia, mencelakai manusia gitu. Nah, pas udah pada selesai, gue disuruh gitu. Kak, tolong Kak bantu, tinggal kakak doang. Waduh. Udahlah. Bismillah aja. Bismillah gitu. aja, ya. Yakin, udah sholat, udah apa. Yakin tujuannya nolong ini anak aja. Nolong nih anak gitu. Saya suka ngeliat-liat di film Bang ya, pakai air. Air minum, dibacain doa. Gitu. Saya baca doa, ingat banget saya pertama baca tuh istighfar 3 kali. Dikasih taunya kan gitu tuntunan doa tuh. Istighfar dulu 3 kali, baca basmalah, baca syahadat, kemudian baca selawat. Udah saya baca trikul, kemudian surat Al-Baqarah 1-5, baca ayat kursi, belakangnya 7 kali, yakin tuh. Dah Pak, tolong kasihin airnya. Karena ini perempuan, jadi ibu-ibu yang ngasih. Gitu. Pas diminum nih, pas diginiin, gelas digigit Bang. Gelas digigit, ngerapet, nggak mau minum. Ayo Mbak minum, ayo gitu saya gituin. Dikit aja, ngegereng. Tapi suara perempuan. Meskipun dia perempuan kan kalau yang masuk laki-laki suara laki. Iya. Ini perempuan, ngegereng dia. Ayo habisin gitu. Akhirnya dipaksa sama yang megangin. Sampai tumpah nggak keminum. Tapi dia teriak panas. Itu bajunya sampai mau dibuka. Ditahan sama teman-teman yang perempuan. Ya kan kita ada laki, aurat dia kemana-mana kan gitu. Tahan nih buka. Langsung dia ngomong di situ. Tiang ini menusuk kaki saya. Tapi pakai bahasa Sunda. Tiang kan tenda ada pasak. Oh, kena pasak. Iya. Oke. Terus saya juga bingung tiang apaan gitu. Kalau pelang kan sebelah sono ada tulisan camping ground, kan jauh banget gitu. Tiang apa ya? Nah, teman saya. Teman gue bilang, kena pasak nih kakinya dia. Yang orang kebun nanas tuh, orang Betawi. Nanya, Pak, lagi ini baca doa nggak masang beginian? Bilang gitu. Ya murid-murid dah yang pasang gitu. Kalau kita kan, kita baca doa dulu yuk. Mau pasang Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita baca Fatihah gitu kan. Saya juga tadi tawasul dulu gitu. Saya doain juga buat yang Surya Kencana. Itu saya doain gitu. Wah, saya nggak mau tahu kayak bahasa Sunda. Saya mau anak ini. Mungkin dia yang masang kali. Iya, anak ini harus ngobatin. Pakai bahasa Sunda. Harus ngobatin kaki saya. Lu nggak tanya dia punya BPJS apa kagak? Itu belum ada Bang. Iya. Lanjut. Kalau ada BPJS udah malam, tunggu besok pagi. Lanjut. Ya, oke. Nah, terus itu ada lucunya tuh di situ. Teman saya yang orang Betawi ini emang
bakat ngelenong ya gitu. Sama dia dibawa asik. Lagian lu ya orang mau masang pasak, udah tahu lu minggir. Kan gua kagak ngeliat, harusnya lu yang ngeliat minggir. Bener. Lu nyari urusan, dibilang gitu. Kalau dulu kan belum ada viral ya. Lu pengen ngetop kali gitu bilangnya. Lu udah bercandain gitu. Terus gimana gitu. Udah. Saya baru inget tuh. Saya tawasul dulu, baca doa ke Eyang Surya Kencana. Saya bilang, yang ada di dalam, siapapun kamu, mau keluar, mau saya bacain ayat kursi, ayat suci, atau gue bilangin Eyang Surya Kencana, atau semuanya. Lo ancam gitu? Ancam. Yang tadinya dia nunduk, langsung nenggak. Lu siapa? Tahu-tahuan Eyang Surya Kencana. Saya bilang, saya bukan siapa-siapa, tapi saya pernah baca. Gitu. Karena manusia ditakdirkan punya sifat yang mulia. Gitu. Ada urusan apa lu manggil Eyang Surya Kencana? Ya karena situ nggak mau pergi. Gitu. Gue lupa tuh nama yang jin yang pernah ditaklukin tuh, 2 jin itu. Gue lupa namanya siapa. Dari kemarin bang nge-review nggak inget gitu. Lo mau gue bilangin dia biar disikat lo gitu bahasanya. Aduh, jangan katanya. Kalau gitu lo gue bacain ayat kursi lagi ya. Biar lebih asik rasanya lo kepanasan. Jangan, tobat gitu. Tobat gue tobat. Oke, gue keluar. Dia keluar. Katanya gitu. Seng. Langsung lemes tuh. Kluk. Kebetulan nih masih ada air segelas lagi. Bekas teman saya yang baca doa. Disuruh minum bang. Tepok-tepok. Minum. Ada apaan ya? Tuh anak nanya gitu. Ah gak ada apa-apaan, ulang gitu. Tadi lu sakit, kecapean. Kok banyak orang katanya. Habis lu sakit, dibangunin kagak bisa. Lu baru bisa bangun. Gitu. Diminumin. Alhamdulillah. Relax. Dia langsung sakit kakinya. Manggilnya, siapa tuh bocah ya? Manggil nama dia sendiri. Kalau kayak kita ini, kok kaki gue sakit ya? Gitu, kayak ketusuk katanya. Bengkak bang kakinya. Oke. Padahal dia nggak pernah nyandung, nggak pernah nginjek beling atau benda tajam, nggak pernah. Tapi tiba-tiba itu keluar bengkak. Gitu. Sama teman-temannya dibalurin tuh, minyak gosok, balsam segala macam. Saya bilang, udah tuh air doa, balurinnya langsung. Dia bilang panas dibalurin itu. Itu. Kebetulan banget logistik di tempat tenda kita udah mau habis. Anak-anak pada makan rupanya di tenda kita. Teman-teman kita sendiri nggak ingat ada 4 orang lagi kemari. Kata gurunya yang gini, Kak, makasih banget ya. Ini kayaknya udah sadar. Tar dulu Pak, jangan dulu. Taunya gimana kalau emang sadar? Gini aja dah, suruh baca syahadat. Di Islam kan ya? Iya kata, suruh baca syahadat. Neng, baca syahadat Neng, kata teman saya yang orang Bogor. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, aman bang. Aman sama sekali. Udah, kata gurunya, ini nggak bakal kenapa-napa nih. Ya, insya Allah sih nggak kenapa-napa gitu. Dari situ udah selesai, tuh ada 1,5 jam bang itu. Ngurusin itu 1,5 jam. Kata gurunya, udah makasih. Ini Kak, kita nggak bisa ngasih uang. Kita bisa ngasih perbekalan. Karena besok kita juga pulang pagi-pagi. Jadi truknya nungguin. Truk trontonnya tuh di bawah. Dikasih tuh rokok, kopi, yang namanya orang camping ya. Gitu. Kopi aja 5 renceng. Habis. Iya, sama kopi hitam. Teman-teman yang pada ngerokok tuh pada alhamdulillah tuh. Dapat keretekan lah gitu. Terus dapat roti. Dapat lauk juga. Udah kayak pulang tahlilan kita. Bawa besek katanya. Udah, Pak, udah sampai sini ya, kita pamit, mau balik, udah malam gitu kan. Mau tidur. Itu kurang lebih jam 10:30 atau jam 11. Kita balik, teman-teman belum pada tidur ternyata. Pada ketakutan. Jadi dia yang teriak di sana sampai kemari katanya. Kedengeran. Iya. Ngerintih kesakitan, Bang. Itu.
Udah dong, kita udah senang-senang. Ayo Afi nyalain lagi tuh tenda kita. Aman tuh, makanan banyak, saya tembrakin. Alhamdulillah, tembrakin, nyalain api unggun. Baru juga paling sekitar 30 menitan, datang lagi anak ini. Yang tadinya berempat datang lagi tuh. Dia lagi orangnya. Kak, tolongin teman saya. Ada apaan ya? Tadi kan udah sembuh, Kak. Iya. Sekarang hilang ingatan. Astagfirullahaladzim. Amnesia? Iya. Duh, temen udah pada tepar 2 orang. Tinggal saya doang sama temen saya namanya Doni itu. Dia kan bewokan orangnya, serem lah gitu. Berani kan. Aduh, tinggal berdua katanya. Gimana, Nu? Ayo Don, kita bantu. Masa kita tinggal, bilang gitu. Yakin? Yakin, bismillah. Terus teman-teman, ada yang sono enggak? Oh, enggak ada. Yang 2 orang tuh tepar, Bang. Bener-bener kayak orang habis naik dari gunung gede lagi turun. Ternyata habis sudah semua di situ. Udah lu tidur daripada sakit. Teman saya yang biasa nanganin itu masih tidur. Dia sadar-sadarnya subuh, teman saya tuh. Singkat cerita, saya temenin. Ya udah yuk, kesana nggak apa-apa. Gue jalan lagi. Gue ikut. Oke Don, berdua. Bawa senter kan? Bawa. Udah. Bawa senter. Bismillah ya, bismillah. Udah. Perasaan saya makin gak enak tuh Bang. Ada apa lagi ya? Gitu, namanya saya belum pernah nanganin kayak gitu-gitu. Belum pernah tahu. Akhirnya sampai tuh di tenda. Tadi sebelah sini, pindah ke sini. Gitu. Saya tanya sama gurunya, Pak, ini kenapa lagi Pak? Kesurupan? Enggak ngamuk-ngamuk. Cuman dia lupa namanya siapa, orang tua siapa, sama di mana dia nggak tahu nih. Dia bilang di dalam tanah, di dalam gua, pokoknya di area yang tertutup dia bilang, bukan di tenda. Aduh, saya begini nih sama teman, Don gimana Don? Sikat lah. Sikat apanya? Ulang itu baju sikat tuh. Yakin Don? Yakin. Nah, dia nanya lagi, lu nanya gua mulu, sekarang gantian gua nanya lu yakin nggak? Ulang gitu. Bismillah ya, yakin. Sip. Lu udah berapa kali nanganin kayak begini? Ini yang pertama. Tapi keyakinannya menggebu. Yang penting yakin. Yakin. Pahala Bang, nolongin orang kayak begitu. Tuh. Urusan dapat logistik nomor 16. Iya. Kalau nggak ngasih kebangetan juga. Lo menjelang tengah malam Bang, kita mau tidur. Udah buka tenda, dia di dalam tenda sama teman-temannya dijaga. Assalamualaikum. Yang lain jawab, dia doang kagak. Salam. Ya Kak, masuk Kak. Kenapa? Amnesia, nggak inget namanya siapa. Ah masa iya, bohong kali ah. Gitu. Coba aja Kak kalau nggak percaya. Tanya, Neng namanya siapa? Diem aja, nggak tahu. Nama orang tuanya siapa? Nggak tahu. Ini lagi ada di mana? Di dalam tanah. Gelap ini. Saya selingat-selinguk. Di dalam tenda nih, bukan dalam tanah. Dalam tanah. Tahuan juga saya. Dia bilang gitu. Wah, salah. Ngotot lagi. Udah gini aja dah. Ambil air. Dia bilang gitu. Air apaan Kak? Air putih. Biar dia bisa minum. Ntar ditumpahin lagi, tenda basah lagi Kak. Gue mau tolongin gak nih? Masih nawar. Ntar kan bisa dilap, bukan nebo kan? Enggak, ya udah pakai pakaian kotor aja ntar. Udah tatakin dulu. Udah lu minta air. Bacain lagi tawasul. Bismillahirrahmanirrahim. Nih air nih Bang. Diminumin udah pasti. Saya udah punya feeling nggak bakal bisa. Ambil air, dibasahin. Tolong dong yang perempuan. Kan sama-sama perempuan gak ini ya Bang? Tolong dibalurin di pusatnya dia. Sampai airnya habis. Lagi usap ya, dia usap saya baca. Jadi seolah-olah saya yang usap gitu. Still yakin. Usap. Terus, lagi nggak Kak? Terus sampai airnya habis. Kurang lebih segelas gini airnya. Oke. Basah dong perutnya. Hah? Basah perutnya. Basah. Udah, terus
Ya, terakhir udah habis nih air terakhir nih ya. Ya, mesti diusap, tekan perutnya. Ya. Nama anaknya siapa? Bang itu. Ini Kak. Gitu. Di dalam hati itu Bang. Ya Allah. Saya serahkan semua ini kepadamu. Engkau yang maha kuat, maha penguasa. Tidak ada masalah apapun yang dapat engkau selesaikan. Engkau maha kuasa dari semuanya. Bismillah, tok, langsung gitu. Tarik tangannya, tarik. Dah, tanya namanya siapa? Saya bilang gitu. Langsung dijawab namanya dia sendiri. Langsung ingat. Nama orang tuanya tanya. Nama orang tuanya, ibu bapaknya dia jawab. Ini teman-temannya tanya siapa namanya, satu-satu dihitung, dihafalin. Emang dihafal temenan diri. Tanya ada di mana? Di dalam tenda. Dah saya pulang. Gitu doang ya. Begitu doang. Saya cuma denger dari orang tua-tua dulu. Kan kalau manusia kan lahir ada pusatnya. Iya. Gitu. Ada tali pusat kan dari situ. Ya karena saya orangnya demen ngobrol Bang sama orang-orang tua dulu. Gimana sih kalau zaman dulu nggak ada dokter, pengobatannya seperti apa gitu kan. Terus keyakinan orang dulu tuh ngobatin berbagai macam penyakit bagaimana, ramuan kah atau herbal kan bilangnya herbal gitu. Kalau dulu kan bilangnya ramuan-ramuan. Kalau yang non medis gimana gitu. Saya seneng aja Bang kayak gitu. Siapa tahu bermanfaat. Ternyata ya alhamdulillah bermanfaat gitu buat semuanya gitu. Udah selesai, alhamdulillah. Salaman tuh anak, cium tangan sama saya. Kak, terima kasih. Nah, dah sehat-sehat ya. Jangan kosong, zikir aja. Apapun zikirannya Allah. Baca selawat silahkan. Saya pulang, pamit sama gurunya. Pak, saya pamit ya. Iya Kak Ibnu. Ini ada kopi lagi nih. Aduh. Betul. Alhamdulillah mentahnya dong sekalian. Gitu buat ongkos. Udah tiris. Ini Kak, ada kopi serenceng lagi. ABC susu gitu kan. Alhamdulillah. Terus teman saya dikasih, ini ada roti buat Bang Doni katanya. Ya. Udah kalau gitu, pamit ya Pak. Saya balik ke tenda ya. Assalamualaikum. Jawab tuh, Waalaikumsalam Kak, makasih ya. Udah kayak artis kita Bang. Wah Pak, makasih. Saya pikir gue pikir aman udah. Belum lagi. Belum. Justru ini yang paling, menurut gue ini yang paling serem. Udah, dia udah ya dada-dada, salam juga. Kayaknya seingat gue sama temen ya, itu paling baru jalan kalau paling jauh 10 langkah kayaknya dah. Tiba-tiba yang tadinya kamar mandi itu kelihatan, itu gelap semua Bang. Nggak ada lampu satupun. Dari pandangan lo nih? Dari pandangan gue sama Doni, temen gue. Kok gelap semua ya? Mati lampu kali Don, gitu kan? Atau udah malam dimatiin kali, gitu. Husnuzonnya begitu. Coba senter. Biarpun kalau lampu dimatiin, kalau di senter kan kelihatan kamar mandi. Nih los kayak padang rumput. Gue masih nggak percaya. Gue tengok ke belakang, pasti ada tenda dong, nyala. Nengok begini, lah kagak ada. Astaga. Don, lo lihat belakang ada tenda nggak? Di senter. Kagak ada, Nu. Waduh. Dari situ tuh Bang, ada yang nggak beres kayaknya. Ada yang nggak beres. Don, inget nggak kita dari tadi ke sini jarak berapa langkah? Dia bilang paling banyak 10 langkah. Setuju. Masih dekat banget. Masih dekat. Pasti kan tuh orang pada ngeliatin kita, Pak. Bener. Dan itu dimensi waktu saya di situ, menurut saya itu kan cuma 15 menit atau 5 menit paling cepat. Tapi dia ngelihat kita juga udah lumayan lama di situ. Pas ketika gelap begini, di hati saya berpikir gitu, apa iya ini yang namanya dimasukin ke alam lain? Gelap Bang, nggak ada apa-apaan. Senter kita nggak tembus sampai jarak jauh.
Itu senter yang gede, yang buat kayak security itu, yang gede itu nggak tembus. Cuman jarak 3 meter tuh senter. Dari situ teman saya bilang, kayaknya kita disasarin nih. Gitu. Saya langsung berpikir nih, kalau kata kita di atas puncak gunung gede disasarin begini, nggak ngelihat apa-apa atau masuk jurang, mungkin ini yang bikin orang kecelakaan ya di atas gunung gitu kan. Dari situ mikir, kalau kita hilang di sini, selesai Don kita Don. Lalu gimana? Tadi yakin, udah Bismillah segala macam. Saya ingat dah tuh, dah tadi juga bisa. Ini nih ujian terakhir nih kayaknya nih. Menurut saya gitu. Udah, saya yakin. Baca Bismillah, baca takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali saya gedok. Buar. Balik lagi semuanya. Itu pas lagi gelap, suara apaan aja masuk. Orang ketawa, orang teriak, orang merintih, minta tolong. Pas tadi itu Gelap tuh. Teman saya tuh udah nggak karuan gitu. Dengar suara gitu, ya udah Bismillah. Pas udah kebuka, lah Don, itu kamar mandi. Gitu. Terus pas ngeliat tenda, lah itu tenda. Udah. Tiba-tiba nyamperin orang itu. Kak Ibnu ngapain di sini dari tadi? Mundar mandir. Tadi dia mau negor kita. Cuman muter-muter aja lu. muter-muter. Ini tenda dia begini nih. Ini di sini, begini doang. Kayaknya jauh banget, Bang. Tapi saya ingat jangan sampai ke daerah sana, mungkin ada jurang lah gitu yang saya lihat agak tebingan tinggi. Saya berpikir jangan ke sana gitu. Itu mereka lihat kita muter-muter. Dikirain kita lagi magerin. Padahal kita disasarin. Ampun dah, ya Allah. Langsung nyamperin. Kenapa Kak muter-muter? Saya ceritain kayak tadi. Kaget. Astaga. Nih pulang mau kita antar nggak? Gengsi lah, masa kita mau kita diantar. Harga diri. Iya. Gak usah deh, makasih. Deket kok di situ. Teman saya udah begini kakinya Bang. Bukan kedinginan. Udah jalan aman sampai tenda. Temen tuh nggak ada yang tidur. Kalau yang tidur temen yang ketua rombongan doang dia tidur tuh. Yang lain nggak ada yang tidur nungguin kita. Kita berdua nyampe, kita kasih makanan, kita kasih kopi. Saya dibikinin kopi lagi. Saya ceritain tuh. Kata teman yang yang ngerti itu, wah lu untung selamat lu bisa balik lagi. Kalau kagak mah liwat lu. Itu marah tuh penunggunya tuh. Kayaknya tuh cewek mau diambil gitu. Jadi karena saya ngegagalin, dia punya amarah ya dia. Dah, singkat cerita, saya ngerasa tuh clear di situ. Saya nggak tidur, tidur tuh cuman 3 jam. Jadi ketika subuh saya bangun, sholat subuh, saya tidur lagi jam 8 mereka pada pamit semua Bang. Nanyain saya, Kak Ibnu mana? Gitu. Tuh lagi tidur. Udah jadi bangunin, bilang terima kasih dari kita semua. Itu. Pas bangun, habis sarapan kurang lebih jam 9, jam 10, saya bangun jam 9 tuh, sarapan mendekati jam 10, mereka udah pada sarapan. Gue doang belum. Mereka nggak ada yang berani bangunin gitu. Dan gue tidur di luar tenda pakai sleeping bag. Kalau gue di tenda takut kenapa-napa teman yang lain gitu kan. Udah sarapan, baliklah kita. Perut mules Bang, masuk angin. Dari Salabintana sampai Uki itu saya ada 4 kali buang-buang air. Bus macet, saya turun. Ada pom bensin, saya turun lagi. Terakhir di Uki, saya balik, saya pikir saya udah aman, selesai. Ternyata masih ada. Saya diikutin sampai rumah. Begitu saya tidur, sampai rumah kan nyampe malam tuh Isya sekitar jam 8:30, 9, saya tidur. Saya kayak dibawa ke sana. Gitu. Gunung Gede lagi. Iya. Di mimpi itu. Perempuan semua.
termasuk yang saya lihat di curug itu. Oh, yang segini itu. Iya, Di air. betul. Ternyata yang kena pasak ini laporan ke sana. Nggak terima. Tempatnya dijadikan tenda. Rupanya tuh katanya wilayah dia. Terus saya bangun. Saya pikir mimpi, bangun nih. Bener, saya mimpi gitu. Alhamdulillah bukan dibawa ke sono lagi gitu. Saya mimpi, mohon maaf nih ya, perut mules. Saya ke toilet. Tiba-tiba dari kepala saya tuh kayak ada seng keluar. Itu langsung ketawa bang, perempuan. Di toilet itu? Di toilet rumah saya sendiri. Itu keluar deh ke atas. Sambil ketawa dari suaranya pelan sampai ngikik. Sampai kelihatan warna pakaiannya. Warna putih. Oh, lu ngeliat wujudnya gitu? Iya. Oke. Itu lagi di WC. Kayak kita lagi kotor. Lagi belum beristinja. Dia keluar. Terus udahlah pokoknya pikiran udah aduh buru-buru deh gitu. Alhamdulillah besok teman-teman kita dari teman-teman pengajian nengokin kita, tahu kita sakit gitu. Dan di teman kita itu ada yang bisa juga katanya. Dia langsung ceritain, saya belum cerita, dia cerita duluan gitu. Lu diikutin perempuan ya? Ceritanya gini. Iya betul. Itu dia merasa kesakitan, dia lapor. Yang di sananya nggak terima karena elunya bisa, dia pengen ngikut sama lu katanya. Ikut sama gua. Enggak dah, gitu-gitu. Saya bilang. Udah, gua nggak mau. Apa kata orang tuh kalau begitu lu bisa apa sih? Nyuruh dia ngapa-ngapain gitu kan. Jadi piaraan lah. Betul, enggak. Dengan miara kucing, tahu kan. Udah kalau miara gitu-gituan. Nah, dari situ udah dikasih sama teman, dan nih, lu minumin aja. Air zam-zam, dia bilang gitu. Minum air zam-zam, udah nggak bakal didatang lagi. Gitu. Begitu, Bang. Akhirnya lu minum habis itu? Minum air zam-zam. Dan nggak ada gangguan lagi? Nggak ada gangguan lagi. Oke. Gokil sih. Tapi itu bro, yang tadi cerita lu apa? Yang lu bilang suasananya tuh hening dan segala macam, itu gue juga pernah di Gunung Gede itu emang begitu bro. Begitu Bang ya? Bener begitu. Itu kalau mungkin bisa dibilang antara dimensi kita dan dia tuh lagi tipis kali ya. Iya, dan, bisa jadi. Wah, itu cerita sih. Gokil sih kalau bilang. Tapi lu bener-bener modal yakin aja tuh ya? Modal yakin. Bismillah, dan bokap juga bilang dengan keyakinan kan udah ngasih tuh ada surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi, segala macam. Insya Allah itu kan salah satu untuk itu tujuannya. Gitu. Gitu. Wah, itu sih emang mungkin merekanya juga awalnya nggak hanya masalah pasak kali ya, luar sana emang bisa dasarnya kan mereka udah sembarangan nih, nih kan. Udah hebatnya yang di sana tuh emang udah nggak suka sama mereka kan. Nah itulah benar kata lo tadi ya, kita di sini bukan cuma sopan sama manusia, tapi ada juga yang tinggal saya manusia kan. Iya, yang nggak kelihatan, betul, betul. Ya percaya nggak percaya sih bro. Ya namanya di gunung tuh ya itulah, kita tuh melatih diri kita ya cuma untuk nggak sembarangan gitu. Jangan lo pikir lo di gunung sebebas-bebasnya lo mau ngapain aja. Kena lo. Nah itu dia. Nah kita takutin kan kena teman-teman bang. Yang bikin ulah kan takutnya ke sini. Benar. Gitu. Dan itu pengalaman ngelihat orang kesurupan kayak begitu dan bantuin nanganin. Tadinya cuma mau nemenin doang, malah kita nanganin. Gitu. Ya mungkin doa dari orang tua juga kan saya izin. Benar. Izin sama kelihatannya sepele bro, tapi itu penting banget itu. Iya, betul. Terus tuh orang tua. Dan itu yang tadi gue salut sih, lu bisa segitu banyak orang di jalur Salabintana dan semuanya oke itu. Wah itu sih mantap lah kalau gue bilang. Ya karena jujur aja Salabintana itu bukan trek yang ringan bro. Iya. Bukan trek yang ringan. Dan itu kalau untuk apalagi lu bilang tadi banyak perempuan teman sekelas lu yang first timer. Wah itu sih kalau nggak bener-bener solid, bener kompak itu nggak akan sukses gue yakin. Yang kayak maaf ya, kadang-kadang berenam aja lewat jalur situ tuh
Ada aja. Ada aja kan. Pasti banyak cerita-cerita gitu, Bang. Salah Bintana cuy. Ya namanya jalur Ciboda sama Putri mah nggak ada apa-apanya mah itu. Bilang jalur tengkorak ya katanya. Bener bro ya. Dan jarang lewat, Bang, ya situ ya. Maaf banyak yang lewat di situ. Iya. Karena satu orang yang nggak tahu medan, nggak persiapan airnya kurang, Betul. belum lagi yang mungkin faktor X lah yang tersasar ini yang meninggal banyak di situ bro. Iya. Dan lu cerita lu sih keren. Dan bro nih ngomong-ngomong lu sekarang berprofesi jadi guru nih ya. Iya. Pak Guru ternyata dia, pantesan cara bercerita itu tertata rapi bro. Dan nih satu di sini pelajarannya adalah pendaki itu nggak harus gondrong serem dekil kayak gua, ada juga yang rapi bro. Ini sekarang, dulu mah kagak. Oh gitu. Segini dulu. Oh gitu ya. Lebih kurus banget. Beda pokoknya ya. Beda. Sekarang udah ngurus anak ya. Oke deh kalau gitu Bang Ibnu, ini ceritanya sih udah lumayan padat ya. Dan udah lugas banget. Alhamdulillah sih cerita lu bagus. Dan gue dan tim Jajah Malam nih makasih banget ya udah mau hadir di studio. sama-sama. Dan sebelum kita akhirin, ada gak sih pesan lu tentang pengalaman ini buat yang pada nonton? Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf dulu apabila ada pihak-pihak yang mungkin merasa kayaknya kagak begitu dah. Ya, ini kan udah peristiwanya udah beberapa puluh tahun. Yang kedua, saya nggak nyebut pihak juga ya, gitu. Dan ambil hikmahnya. Kemudian yang kedua, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian. Pesen ketika orang mau camping, mau mendaki ataupun ya cuman di sekedar camping ground, persiapin mental sama doa. Logistik penting. Dan jangan ada kata, yuk kita ke sana kita menaklukkan alam. Nggak bisa. Sombong banget. Sombong banget menaklukkan alam. Nah, gue malam gelap gitu aja nggak ada senter ke bisa jahat. Tapi kita kemanapun, apalagi camping ya Bang ya, ke puncak gunung manapun, kita niatkan dalam hati kita bersahabat dengan alam. Amin. Betul. Bertafakur di situ. Niatnya baik. Betul, itu aja. Mungkin buat teman-teman yang sahabat-sahabat teman yang angkatan PSB 2002-2003, mungkin bisa silaturahim melalui podcastnya Bang Arfi, Jelajah Malam. Gitu. Mantap. Oke deh kalau gitu. Bang Ibnu, Iya. makasih banget nih ya. Sama-sama Bang Arfi. Nah, buat lu semua yang pengen cerita kayak Bang Ibnu, lu bisa hubungin nomor WhatsApp yang tertera di sini. Lu bisa voice note aja cerita lu kayak gimana. Kalau emang lu bisa datang ke studio, alhamdulillah. Tapi kalau emang lu gak ada waktu, gue yang bisa datang ke tempat lu. Oke, brother? Gue dan Bang Ibnu undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.